Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberi kesempatan sehingga dapat bertemu secara virtual hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Baik, saya selaku moderator dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Nurlela Kadir sebagai pemateri hari ini. Baik, langsung saja di sini kita akan bertanya mengenai komunikasi dan struktur pasar. Di sini ada 4 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, menurut saudari, bagaimana komunikasi pemasaran dalam mikro Islam? Terima kasih atas kesempatannya. Komunikasi pemasaran merupakan pertukaran informasi dua arah antara pihak atau lembaga yang terlibat dalam pemasaran. Semua pihak yang terlibat dalam proses berbicara sampai tercipta hubungan pertukaran yang memuaskan. Komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan kepada publik, terutama konsumen, sasaran mengenai keberadaan produk di pasar. Konsep yang secara umum sering digunakan untuk menyampaikan pesan disebut sebagai bauran promosi. Pertanyaan kedua yaitu, apa yang dimaksud struktur pasar dan pentingnya struktur pasar? Jadi langsung saja, struktur adalah pengelompokan variabel-variabel yang bernaung dalam satu nama yang sama. Struktur biasa dipakai untuk mengelompokkan beberapa informasi yang berkaitan menjadi sebuah struktur pasar. Struktur pasar menggambarkan jumlah pelaku dalam suatu pasar sekaligus menggambarkan tingkat kompetisi yang terjadi dalam suatu pasar tersebut. Struktur pasar sangatlah penting karena terkait dengan harga yang akan diterima oleh konsumen. Struktur pasar juga akan mempengaruhi tingkat efisiensi. Jadi, semakin tinggi jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat persaingan akan semakin tinggi sehingga menuntut untuk lebih efisien. Struktur pasar penting karena mempengaruhi hasil pasar, terutama dalam hal keuntungan. Ini mempengaruhi peluang, motivasi, dan keputusan strategis pelaku ekonomi yang berpartisipasi di pasar. Perusahaan menganalisisnya untuk menjelaskan dan memprediksi hasil pasar, terutama laba. Jadi pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana struktur pasar di dalam Islam? Terima kasih atas kesempatannya. Jadi struktur pasar dalam Islam itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu kebebasan ekonomi. Kebebasan ekonomi adalah pilar pertama dalam struktur pasar Islami. Prinsip dari pertanggungjawaban individual ini disebabkan dalam berbagai konteks dan kesempatan secara berbeda sebagai berikut, yaitu setiap orang akan dihisab secara individu, dan ini diterapkan pada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada cara bagi seseorang untuk menebus perbuatan jahatnya kecuali dengan mencari keridhaan Allah dalam melakukan amal baik. Yang kedua yaitu sejarah kebebasan ekonomi dalam masyarakat Islam. Secara praktik, Nabi Muhammad SAW menolak penetapan harga, walaupun ketika itu harganya sangat tinggi. Nabi Muhammad SAW menolak menerima produksi pertanian sebelum produksi itu sampai di pasar. Secara teori, struktur pasar menurut Ibnu Taimiyah secara teknik operasional menjamin terjadinya persaingan yang sempurna. Persaingan yang sempurna tersebut terjadi dalam bingkai nilai dan moralitas Islam untuk mengawal kebebasan ekonomi agar berjalan di koridor yang berlaku. Pemerintah bertugas menjadi regulator pasar. Dan selanjutnya kebebasan terkendali. Yang ketiga yaitu kerjasama. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mengedepankan pada kebebasan, tetapi kebebasan tersebut diungkapkan lebih pada bentuk kerjasama dibandingkan dalam bentuk persaingan. Tentu saja kerjasama merupakan tema umum dari organisasi sosial Islam. Untuk memperkuat orientasi sosial di
kalangan muslim, maka Islam memperkenalkan konsep atas kewajiban bersama, di mana tanggung jawab individu dapat dilakukan oleh individu yang lainnya. Yang keempat yaitu keterlibatan pemerintah dalam pasar. Keterlibatan pemerintah dalam pasar bukanlah hal yang bersifat sementara atau sesaat. Ekonomi Islam memandang pemerintah dalam pasar merupakan satu kesatuan dengan unit ekonomi lainnya, dengan pasar yang permanen dan stabil. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai perencana, supervisor, produsen, juga Jadi ini pertanyaan terakhir. Jelaskan pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Jadi langsung saja, pasar persaingan sempurna disebut juga pasar persaingan murni, yaitu pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan mereka sudah sama-sama mengetahui keadaan pasar. Pasar persaingan sempurna ini terbagi menjadi dua unsur, yaitu yang pertama, struktur pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang lebih dekat struktur pasar Islami. Bukti kedekatannya adalah yang pertama, batas keluar masuk pasar, harga diperlukan oleh pasar, dan perfect information. Yang kedua yaitu kebebasan ekonomi adalah pilar utama dalam struktur pasar Islami. Tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Pasar yang tidak berbentuk persaingan sempurna termasuk dalam kategori pasar persaingan tidak sempurna, yaitu monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. A. Pasar monopoli. Monopoli adalah pasar di mana hanya ada satu orang penjual dalam pasar. Karena dia merupakan satu-satunya penjual dalam pasar, maka antara penjual secara individu dan pasar adalah identik, sehingga kurva permintaan yang dihadapi oleh monopolis dan kurva permintaan pasar adalah sama. Pada pasar monopoli terdapat ciri-ciri. Yang pertama, hanya ada satu penjual sebagai pengambil keputusan harga atau melakukan monopoli pasar. Yang kedua, penjual lain tidak ada yang mampu menyaingi dagangannya. Yang ketiga, pedagang lain tidak dapat masuk karena ada hambatan dengan undang-undang atau karena teknik yang canggih. 4. Jenis barang yang diperjualbelikan hanya semacam. 5. Tidak adanya campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. B. Pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar dengan banyak penjual yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Pasar ini banyak dijumpai pada sektor jasa dan perdagangan eceran, misalnya jasa salon, angkutan, toko obat atau apotik, dan toko kelontong. Pada pasar persaingan monopolistik terdapat ciri-ciri. Yang pertama, terdiri atas banyak penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, barang yang dihasilkan sejenis, hanya coraknya berbeda. Contoh sabun, pasta gigi, dan minyak goreng. Yang ketiga, terdapat banyak penjual yang besarnya sama, sehingga tidak ada satu penjual yang akan menguasai pasar. Yang keempat, penjual mudah menawarkan barangnya di pasar. Yang kelima, penjual mempunyai sedikit kekuasaan dalam menentukan dan mempengaruhi harga pasar. Dan yang terakhir, adanya peluang untuk bersaing dalam keanekaragaman jenis barang yang dijual. C. Pasar oligopoli. Secara harfiah, oligopoli berarti ada beberapa penjual di pasar. Boleh dikatakan oligopoli merupakan pertengahan dari monopoli dan monopolistik. Dalam pasar oligopoli, di mana ada sedikit penjual yang menjual barang yang sama, maka aksi penjual harus memerhatikan reaksi penjual lain. Ada dua aksi yang diambil penjual, yaitu yang pertama, menentukan berapa kuantitas yang akan diproduksinya. Model yang menjelaskan hal ini adalah competition. Yang kedua, menentukan berapa harga yang akan ditawarkan. Model yang menjelaskan hal ini adalah price competition. Pasar oligopoli mempunyai ciri-ciri berikut ini. A. Hanya terdapat sedikit penjual, sehingga keputusan dari salah satu penjual akan mempengaruhi penjual lainnya. Yang kedua, produk-produknya bersandar. Yang ketiga, kemungkinan ada penjual lain untuk masuk pasar masih terbuka. Dan yang terakhir, peran iklan sangat besar dalam penjualan produk perusahaan. Mungkin itulah tadi pertanyaan dan telah dijawab oleh pemateri yang luar biasa. Terima kasih kepada Saudari Nurlela Kadir. Sama-sama. Mohon maaf bila ada kesalahan selama diskusi kita. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam mazawat. Kuatkan zakat, wakafku ibadahku.